Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu yang pertama ada server. Server merupakan sebuah sistem komputer yang difungsikan untuk memberikan layanan, membatasi dan juga mengontrol akses pada klien di sebuah jaringan komputer yang ada. Biasanya komputer yang bertindak sebagai server ini menyediakan resource yang dapat digunakan untuk komputer lain yang bertindak seperti komputer klien. Kira-kira mungkin begini topologinya. Yang kedua ada hub. Hub menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Hub adalah repeater dengan jumlah port banyak, seperti semacam multi-port repeater. Hub tidak mampu menentukan tujuan. Hub hanya mentransmisikan sinyal ke setiap line yang terkoneksi dengannya menggunakan model hub duplex bersifat full broadcast. Hub biasanya digunakan pada topologi star. Pengalamatan hub menggunakan binary dalam layer OSI. Hub berada di layer 1 atau fisikal. Nah, begini. Nanti ada perbedaan antara hub dengan switch. Nah, yang ketiga ada switch. Fungsi switch adalah untuk menghubungkan network yang sama. Pengalamatannya menggunakan MAC address dalam layer OSI. Switch berada di layer 2 atau data link. Biasanya digunakan untuk menyatukan jaringan lokal atau LAN. Ya, kalau hub itu dia nggak tahu alamatnya, kalau switch itu dia sudah bisa tahu alamatnya, atau lebih bisa dibilang lebih canggih ya switch. Nah, begini kira-kira. Jadi dia itu bisa menghubungkan yang satu alamat saja, nggak asal sebar. Yang keempat ada bridge. Bridge menguatkan sinyal yang ditransmisikannya, tetapi tidak seperti repeater. Bridge mampu menentukan tujuan. Selain itu, bridge juga membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Dalam layar OSI, bridge berada di layar 2. Data link juga. Oke, seperti ini penerapan bridge-nya ya. Menghubungkan ke device. Kelima ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Router beroperasi pada layer 3 di mana pengalamatannya menggunakan IP address. Ini contoh IP address-nya 192.168.88.0/24. Router memiliki fungsi yang paling penting dalam suatu jaringan karena router memiliki fungsi routing, di mana routing ini dapat menghubungkan network yang berbeda secara luas, baik di jaringan LAN maupun WAN. Nah, ini topologi contoh penerapan routernya ya. Jadi dia bisa menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda IP. 6 ada access point. Access point atau biasa disebut AP digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband. Untuk membuat suatu jaringan LAN atau wireless area network, fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Biasanya, access point digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan yang ditransmisikan menggunakan wireless baik yang jaraknya dekat maupun jauh. Ini adalah contoh access point ya. Ini seperti ini. Biasanya dipakai sama modem, bisa di IndiHome atau lainnya lah ya. Nah, ini biasanya untuk outdoor, untuk access point outdoor ya. 7 ada modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator. Demodulator secara harfiah itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan dalam komputer. Bedanya kalau access point itu untuk memperluas, seperti itulah ya kira-kira ya. Kalau modem itu sebagai apa ya bahasanya ya, semacam untuk menyebar juga, cuman dia mungkin jaraknya kurang jauh ya, atau ini untuk perangkat utamanya.
Maksudnya dia nggak bisa menyebar luas-luas banget gitu ya. Nah, ini modem jenis USB ya yang biasanya ntar diisi kartu SIM gitu. Kalau yang gede itu yang biasanya di rumah yang IndiHome gitu. 8 ada repeater. Repeater merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN, dapat dikembangkan dan tarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Ini untuk meneruskan ya, sebagai apa ya, semacam penerus sinyal dari modem atau dari access point, itu bisa diteruskan dengan repeater ini. Untuk jarak yang lebih jauh, misal tadinya cuman dijangkau sama modem cuman 10 meter, menggunakan repeater mungkin bisa 20 meter. Seperti itu kira-kira. Nah, ini topologi semacam ilustrasi lah. 9 ada niche. Network Interface Card. Niche adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Tugas niche adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi Oke, kita lanjut lagi. Maaf tadi mikrofonnya mati. Niche adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Tugas niche adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Nah, seperti ini. Melalui kabel internetnya mungkin. Apa untuk menghubungkan ke modemnya. 10 ada LAN tester. LAN tester berfungsi untuk melakukan pengetesan dan pengecekan pada sebuah kabel jaringan seperti kabel LAN, baik yang tipenya cross maupun stretch, maupun dengan soket RJ45 maupun RJ11. Ya, ini adalah LAN tester. Itu berfungsi atau enggak, di dalamnya rusak atau enggak, dan segala macam. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya kali ini mengenai perangkat jaringan yang ditulis oleh Ali Ramadan, guru saya dari pesantren Fokus IDN. Oke, terima kasih semuanya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.